Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fidayanti Tania Soeharto dengan NIM 2024300047. Mahasiswa PPG Calon Guru Gelombang 2 2024 PGSD Universitas Muria Kudus. Video ini saya susun untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Design Thinking. Pada video ini, saya akan membahas tentang sebuah kasus peserta didik kelas 1 seringkali terlihat bingung saat diminta membaca kata-kata sederhana dari buku teks. Meskipun beberapa sudah mengenali huruf, banyak yang belum memahami arti kata karena tidak dikaitkan dengan pengalaman nyata. Dalam pembelajaran yang hanya berfokus pada penjelasan guru dan pengisian lembar kerja, mereka menjadi pasif dan enggan bertanya karena takut salah. Minimnya kegiatan yang melibatkan diskusi atau permainan peran membuat mereka kesulitan memahami bahasa dalam konteks sehari-hari. Sementara, sebagian peserta didik yang sudah lancar membaca menyelesaikan tugas lebih cepat, yang lain merasa tertinggal dan kurang percaya diri, sehingga motivasi belajar mereka pun menurun. Dalam menyikapi permasalahan tersebut, saya menyusun desain pembelajaran, yakni role play jual beli untuk meningkatkan keterampilan membaca dan menulis kata sederhana. Pada kelas 1, mata pelajaran Bahasa Indonesia, materi membuat kalimat sederhana. Dengan model pembelajaran problem-based learning dan pendekatan role play, media manipulatif yang saya gunakan adalah uang mainan, daftar belanja, gambar-gambar barang dagangan. Tujuan pembelajaran: 1. Melalui kartu daftar belanja, peserta didik mampu memahami instruksi bacaan dengan tepat. Kedua, melalui kegiatan permainan jual beli, peserta didik mampu menentukan barang yang dibeli menggunakan uang mainan dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu menyusun kalimat sederhana berdasarkan barang yang dibeli dengan baik. Media pembelajaran yang saya gunakan adalah kartu daftar belanja, kemudian gambar-gambar barang yang nantinya akan dibeli oleh peserta didik pada permainan role play, dan ada LKPD yang nanti akan digunakan peserta didik untuk menuliskan nama barang yang sudah dibeli, kemudian dari barang yang sudah dibeli tersebut akan disusun menjadi sebuah kalimat. Dan yang terakhir adalah uang mainan yang akan digunakan untuk kegiatan jual beli antara guru dan peserta didik. Kegiatan role play jual beli yang akan dilaksanakan adalah peserta didik kelas 1 dibagi menjadi 3 kelompok. Masing-masing kelompok mendapat daftar belanja dan bergiliran untuk melakukan role play jual beli. Guru sebagai penjual dan peserta didik sebagai pembeli. Dalam kegiatan ini akan terjadi komunikasi aktif antara peserta didik dengan peserta didik dan juga antara peserta didik dengan guru. Setelah mendapatkan barang belanjaan, masing-masing kelompok kembali ke tempat duduk untuk mencocokkan apakah sudah benar atau belum barang yang dibeli dengan barang di daftar belanja. Kegiatan berikutnya, peserta didik diberi LKPD untuk menuliskan nama barang yang sudah dibeli dan membuatnya menjadi kalimat sederhana. Melalui kegiatan ini, peserta didik dapat memecahkan masalah bersama, kreatif, menyusun kalimat, saling berkomunikasi antara peserta didik, dan terjadinya kerjasama yang saling mendukung, sehingga tercipta pembelajaran aktif untuk meningkatkan kemampuan membaca dan menulis mereka. Berikut adalah dokumentasi hasil dari pembelajaran yang saya lakukan dengan kegiatan role play di kelas 1. Terlihat pada foto ada peserta didik yang membeli barang dan guru bertindak sebagai penjual. Terlihat pula ada uang mainan, daftar belanja, serta barang-barang yang akan dibeli sesuai dengan harganya masing-masing. Di sini juga terlihat guru membimbing peserta didik dalam
mengerjakan LKPD setelah kegiatan role play. Nah, setelah kegiatan mengerjakan LKPD, peserta didik diminta untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya di depan kelas. Dari kegiatan role-play yang saya lakukan, memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik kelas 1 melalui komunikasi aktif, kerjasama kelompok, dan pemecahan masalah secara bersama. Dengan berperan sebagai pembeli, peserta didik belajar menyampaikan kalimat sederhana, mencocokkan informasi dari daftar belanja, serta menuliskan hasil belanja dalam bentuk kalimat. Aktivitas ini mendorong kreativitas, meningkatkan kemampuan membaca dan menulis, serta membangun sikap saling mendukung dalam kelompok, sehingga tercipta pembelajaran yang aktif, menyenangkan, dan bermakna. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.